Bab 1. Rajo Lanon dari pesisir. Episode kedua. Beberapa wajah menyunggingkan senyum buas, senyum yang hanya dimiliki makhluk-makhluk pemangsa makhluk lain. Si pengantin melayangkan pandangannya sekeliling tempat pemandian. Ada semacam keengganan dalam dirinya untuk membuka pakaian, semacam naluri yang tidak dimiliki setiap orang. Dia menangkap gelombang-gelombang isyarat alam yang menyebabkan dia masih menunda untuk mandi. Dia gelisah dengan lingkungan dan suasana yang bagai menyimpan sesuatu. Gelap masih menyungkup alam. Pandangan mata hanya sejauh 2-3 tombak dalam remang kabut subuh. Jangan takut, tidak ada yang akan mengintip kita. Semua pemuda kampung ini telah terlelap karena sudah 3 malam begadang, tidak tidur. Kamu mandi sajalah. Wanita yang berbicara pertama tadi mencoba mengambil handuk yang dipeluk si pengantin. Bagaimana kalau... Papan si pengantin terputus ketika bunyi berkerosak daun kering di sibak. Sebuah wajah menyembul dari sela-sela pagar anyaman daun kelapa yang jadi dinding pemandian. Serentak, para wanita itu tergagau dan saling peluk. Teriakan minta tolong itu hanya sempat keluar 2 kali. Sesudah itu, hanya ada tawa bergumam beberapa wajah liar. Kampung di pinggir danau itu gempar. Pagi itu seluruh penduduk berkabung di tepian. 3 mayat wanita muda terkapar dalam keadaan mengenaskan. Pakaian mereka aut-autan. Leher mereka bengkak membiru bekas cekikan. Dan dari mulut mereka mengalir darah segar. Yang paling menyedihkan, nampaknya mereka dibunuh setelah kehormatan mereka dinista. Binatang! Benar-benar binatang, sudah memperkosa, membunuh lagi. Beberapa pemuda menyumpah-nyumpah. Binatang laknat, pengecut. Mereka berani ketika kita sekampung sedang tertidur kelelahan. Para pemuda itu merasa dikecoh. Peristiwa itu terjadi ketika mereka sudah istirahat setelah 3 hari 3 malam berjaga. Cukup. Hentikan semua sumpah serapah itu. Yang penting sekarang mencari pengantin wanita dan menyelenggarakan semua jenazah ini. Sebuah suara menyadarkan mereka. Ya, mereka masih berhadapan dengan masalah yang harus diselesaikan. Pengantin wanita menghilang bagai ditelan bumi. Tidak ada bekas-bekas yang menunjukkan kemana perginya pengantin yang turun mandi itu. Ada Deta! Terdengar teriakan-teriakan dari orang-orang yang mengangkat mayat. Ternyata di bawah tubuh mayat ditemukan Deta. Ikat kepala pendekar. Ini juga. Ini. Deta berbenang emas. Ini juga. Ternyata di bawah tubuh ketiga mayat itu ditemukan Deta berbenang emas.
ikat kepala laki-laki yang biasa dipakai para pendekar. Kalau tidak salah ini Deta Kumango. Ya, ini Deta pendekar dari perguruan Kumango. Deta Kumango. Ya, Deta Kumango, kepala perguruan laknat. Semua mata menyala karena amarah. Sebuah sasaran sudah pasti di depan mata mereka. Perguruan silat Kumango di kaki sebelah timur Gunung Merapi. Perguruan besar yang telah melahirkan ratusan, mungkin ribuan pendekar. Mereka akan ke sana.